Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi siapapun yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Astri Febrianti dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 20010701. Di sini saya dan nanti ada rekan-rekan saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi dari bioremediasi, yaitu pencemaran lingkungan. Memasuki isi dari materi yang dimana kita ketahui dalam Undang-Undang atau UU nomor 23 tahun 1997 bahwa lingkungan hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Dalam lingkungan hidup ini, pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, serta pencemaran udara. Memasuki pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran air, di mana pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya dapat membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal dalam kasus ini, air bersih memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak dapat dimanfaatkan oleh banyaknya makhluk hidup karena air yang tercemar dapat menyebabkan banyak penyakit. Sumber pencemaran air itu dapat terjadi dari beberapa hal, salah satunya limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri menjadi salah satu penyebab yang sangat potensial terjadinya sebuah pencemaran air karena limbah cairnya langsung terbuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, limbah industri mengandung beberapa bahan yang sangat berbahaya dan beracun. Pada limbah rumah tangga pun seperti itu, diantaranya deterjen, sampah, dan kotoran manusia. Di mana yang kita ketahui jumlah penduduk yang semakin banyak dan meningkat itu akan menghasilkan limbah yang sangat tinggi, di mana kegiatan pertanian pun juga dapat mempengaruhi pencemaran air karena penggunaan pupuk yang sangat berlebihan seperti pestisida dan lain sebagainya. Nama saya Tania Indrianti dengan nomor induk mahasiswa 2002070447. Yang selanjutnya yaitu dampak pencemaran air. Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampak kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya akan berkurang. Yang selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah atau UPL, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Untuk contohnya yaitu agen infeksius, yaitu bakteri, virus sumber dari limbah manusia dan hewan. Lalu ada oksigen dimension waste, yaitu limbah dari hewan, sisa tumbuhan, sumber dari saluran pembuangan air, pengolahan makanan, dan industri kertas. Yang selanjutnya ada nutrien, yaitu nitrat, fosfat sumber dari saluran pembuangan air, limbah dari hewan, pupuk organik. Lalu ada bahan kimia organik yaitu minyak, plastik, pestisida sumber dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Lalu ada bahan kimia anorganik yaitu contohnya asam, basa, garam, senyawa logam sumber dari industri, rumah tangga. Lalu ada sedimen, contohnya yaitu tanah sumber dari erosi tanah. Yang selanjutnya ada logam berat, yaitu contohnya ada timbal, merkuri, arsen sumber dari industri, serta rumah tangga. Yang selanjutnya ada termal. Contohnya yaitu panah sumber dari
pembangkit listrik, industri. Yang selanjutnya ada akibat pencemaran air. Yang pertama ada timbulnya berbagai penyakit, misal sakit perut. Yang kedua ada penurunan oksigen terlarut di suatu perairan. Yang ketiga ada terjadinya pertumbuhan berbagai alga. Yang keempat ada masuknya racun ke dalam sistem perairan. Yang kelima ada kematian makhluk hidup. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh kasus yaitu tragedi Minamata. Untuk kronologinya yaitu tahun 1907 Chrysochrome mendirikan pabrik pupuk di Minamata. Lalu tahun 1932 Chrysochrome memproduksi atau menghasilkan limbah merkuri yang dibuang ke laut. Lalu tahun 1950-an gejala aneh pada hewan. Setelah itu tahun 1972 pemerintah mengumumkan Chrysochrome bertanggung jawab atas tragedi Minamata dan diwajibkan memberi kompensasi untuk korban. Yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran tanah bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan. Yang selanjutnya yaitu sumber pencemaran tanah. Untuk penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama, dan pemberantasan tumbuhan pengganggu. Untuk dampak pencemaran tanah sendiri yaitu pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebih bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Yang selanjutnya yaitu untuk pencegahan. Untuk pencegahan pencemaran tanah bisa melakukan daur ulang seperti daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jika tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Sampah plastik bisa ditimbun, tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi itu sendiri adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia. Yang selanjutnya yaitu sumber pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemar berupa sedimen. Yang kedua ada pencemar berupa bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran, yaitu jenis-jenis pencemaran tanah. Yaitu yang berupa sedimen adalah tanah sumber erosi pada lahan pertanian. Yang kedua ada bahan kimia, contohnya pupuk sumber dari pupuk organik dan anorganik. Yang ketiga ada bahan kimia, contohnya itu pestisida sumber dari DDT atau senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga. Yang selanjutnya ada limbah padat, yaitu contohnya plastik, limbah sisa makan, limbah bangkai hewan, serta limbah bisa tumbuhan dari rumah tangga. Yang selanjutnya ada limbah B3, yaitu logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Limbah rumah sakit sumber dari industri serta rumah tangga dan rumah sakit. Akibat pencemaran tanah sendiri yaitu kerusakan struktur tanah, lalu ada penurunan produktivitas tumbuhan, lalu ada kematian tumbuhan dan hewan, lalu ada gangguan keindahan
dipandang dan berbau. Lalu ada faktor penyakit seperti lalat ataupun tikus. Perkenalkan, nama saya Alexander Gidala Putra, NIM 20030707. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencemaran udara dan dampaknya, yaitu pencemaran udara. Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas yang baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya tidak berbau, rasa segar, dan ringan saat dihirup. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemar utama, yaitu karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, ozon atau O3, dan partikel debu. Sumber pencemaran udara dilansir Ensiklopedia Britannica 2015. Pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam sepertinya kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau, khususnya di perkotaan. Tindaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Dampak pencemaran udara akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan, seperti tubuh kekurangan oksigen menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Pencegahan dan penanggulangan bisa melakukan nebulisasi buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara, membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Sumbernya yang pertama adalah alami atau letusan gunung berapi, yang kedua kegiatan manusia atau industri dan pembakaran. Penentuan sumber pencemaran yaitu yang pertama adalah sumber titik dari sumber individual menetap dan dibatasi oleh luas wilayah kurang dari 1 x 1 km persegi termasuk di dalamnya industri dan rumah tangga. Yang kedua, sumber garis dari kendaraan bermotor dan kereta. 3. Sumber area dari titik dari garis. Jenis pencemaran udara yang pertama adalah oksida karbon atau CO, CO2, sumber dari pembakaran tak sempurna. Yang kedua, oksida nitrogen atau NOx, NO, NO2, N2O, sumber dari pembakaran. Yang ketiga, oksida sulfur atau SO, sumber dari pembakaran bahan bakar mengandung sulfur. Yang keempat, partikel adalah debu, sumber dari aktivitas alam industri. Yang kelima, volatil organik compound atau VOC adalah CH4, sumber dari degradasi limbah pertanian. Yang keenam, logam berat atau merkuri, sumber dari pembakaran pada insinerator. Akibat pencemaran udara yang pertama adalah gangguan visibilitas, gangguan psikologis, timbulnya penyakit pada alat pernafasan, penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan akibat hujan asam, kerusakan pada bangunan akibat hujan asam. Dan contoh kasus hujan asam yaitu yang pertama adalah sumber pencemaran pertama industri yang mengemisikan SO2, NOx dan NOx. Yang kedua, hujan dengan pH kurang dari 5,6 wet deposition. Yang ketiga, hujan mengandung asam H2SO4, HNO3 reaksi SO2 dan NOx dengan H2O. Yang keempat, jangkauan jauh. Yang kelima, untuk dry deposition berupa partikel SO2 atau NOx. Yang kelima, menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan bangunan. Setelah kita mengetahui pengertian, dampak, serta sumber dari pencemar ketiganya yaitu pencemaran air, tanah, dan udara, kita di sini dapat mengetahui beberapa contoh atau kasus hukum yang pernah terjadi khususnya untuk lingkungan dari ketiga pencemaran tersebut, di mana kita ketahui bersama bahwa ketiga pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kefatalan yang sangat besar. Oleh karena itu kita salah. Gak usah. Setelah kita mengetahui ketiga pencemar seperti pencemaran tanah, air, dan udara, entah itu dari pengertian, dampak, jenis, serta sumber-sumber pencemarannya,
dapat mengetahui bahwa dari pencemaran tersebut itu dapat mengakibatkan kefatalan yang sangat besar pastinya untuk lingkungan dan makhluk hidup. Karenanya pencemaran tersebut dapat merusak ekosistem dari segala aktivitas atau produktivitas manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh kasus hukum lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia, yang salah satunya yaitu lumpur beracun. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh kasus hukum lingkungan serta analisisnya yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai lumpur beracun yang ada di permukiman penduduk, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2019 bulan Oktober, yang dimana dapat diketahui bahwa di sana ada penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam rumah atau tanahan desa Darawalong, Kecamatan Purwasari. Pencemaran ini berasal dari 3 perusahaan tekstil yang ada di Bandung, yaitu PT FJ, PT BCP, dan PT TB. Limbah yang dimana seharusnya dimusnahkan ini malah dikubur di dalam pemukiman, sehingga hal ini menyebabkan pencemaran tanah, di mana limbah beracun ini seharusnya dapat dibawa dari PT-PT tersebut kepada PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Namun dalam kasus ini diduga ada kecurangan, yaitu untuk meraup keuntungan, di mana dari PT LPW dan PT LSA selaku pihak ketiga yang akan mengantar limbah melakukan penyelundupan limbah, di mana PT RWP dan PT LSA merupakan perusahaan transporter yang membuat kesepakatan dengan 3 pabrik tekstil penghasil limbah. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwasannya dalam sebuah kegiatan penyelundupan atau kegiatan pencurangan itu pastinya akan mengakibatkan hal-hal yang negatif yang berdampak bagi lingkungan atau bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk kasus selanjutnya yaitu minyak mentah yang dimiliki oleh Pertamina tumpah di pesisir. Sebagaimana kita ketahui bahwa minyak itu dapat kita dapatkan dari bawah bumi, yang dimana diangkut melalui kapal dari perairan, dimana pada tahun 2019 telah terjadi minyak mentah yang tumpah di pesisir, yaitu di daerah Karawang, dimana dari kejadian tersebut oil atau minyak itu berceceran di pesisir pantai, sehingga ekosistem laut itu berdampak hal yang sangat buruk, di mana pohon bakau yang tercemar, ikan-ikan juga yang menjauh beberapa, sehingga beberapa nelayan itu mengeluhkan dan melaporkan bahwa jaring mereka pun terkena minyak. Dan pihak yang ada di kasus tersebut ternyata adalah BUMN, yaitu Pertamina, yaitu Hulu Energi ONWJ. Selanjutnya ada pencemaran di anak air Sungai Citarum dan pencemaran tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Selain dari pencemaran yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan-perusahaan besar, ternyata dampak tersebut itu dialami oleh beberapa hal dan dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Salah satunya adalah darurat lingkungan. Darurat lingkungan dapat kita lihat di daerah yang terkena tumpahan minyak tadi. Selain itu juga ditemukan pesut mati, di mana pesut mati itu merupakan salah satu ekosistem atau makhluk hidup yang ada di perairan yang terkena dampak dari pencemaran atau tragedi pencemaran air khususnya. Dalam hal ini beberapa perusahaan yang memiliki andil itu mereka memberikan tanggapan serta memberikan kompensasi dari hal yang sudah terjadi, sebagaimana yang sudah disebutkan di awal, seperti kasus Minamata Corps. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai materi pencemaran lingkungan pada mata kuliah bioremediasi. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena kami juga masih belajar. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.